Baik, kita lanjutkan untuk dokumen transaksi ketiga. Nah, di sini untuk dokumen transaksi ketiga ada beberapa bukti transaksi. Oke, coba kita baca. Manajemen melakukan pesanan pembelian kepada PT Utama atas permintaan pembelian dari pihak gudang. Jadi seperti tadi ya, jadi pertama pihak gudang itu meminta kepada kita, yaitu ada dokumen berupa permintaan pembelian, baru kita sebagai manajemen atau sebagai accounting itu yang memilih. Nah, ternyata manajemen dari PT Tiga Saudara ini memilih supplier PT Utama. Baru setelah itu nanti kita membuatkan pesanan pembelian. Jadi alurnya seperti itu ya teman-teman, mulai dari permintaan pembelian dari bagian gudang, lalu kemudian kita memilih suppliernya siapa, baru kita mengirimkan pesanan pembelian kepada supplier tersebut. Baik. Oke, lalu kemudian kita baca lagi. Atas pesanan pembelian ini, perusahaan memberikan uang muka sebesar 5 juta atau uang muka ini bisa juga disebut sebagai deposit gitu ya. Lalu kemudian oh ya, mohon maaf berbeda ya. Jadi kalau deposit itu biasanya perusahaan yang nabung di depan, tapi ini uang muka gitu. Jadi barangnya sebenarnya belum kita terima, akan tetapi karena kita sudah pesan, jadi kita memberikan uang muka terlebih dahulu. Nah, nomor fakturnya adalah 00797. Oke. Jadi kita ke menu, nah di sini sudah ada keterangannya, karena ini adalah pesanan pembelian, jadi kita menggunakan menu pembelian lalu ke pesanan pembelian. Menu pembelian, lalu kemudian ke pesanan pembelian. Oke, pemasoknya adalah PT Utama. Tanggalnya dirubah sesuai tanggal di sini, yaitu tanggal 5 Januari 2018. Kemudian untuk nomornya, yaitu PO atau Purchase Order, PO 2018. Oke, sudah sesuaikan saja. Lalu kemudian di sini, oke, seperti tadi ya, bedanya adalah kalau di permintaan pembelian itu belum ada harganya, karena seperti saya katakan sebelumnya, bagian gudang itu belum tahu siapa supplier yang akan dipilih. Tapi kan di sini kita sudah tahu bahwa kita memilih PT Utama, jadi kita menggunakan harga yang sudah dipatok oleh PT Utama. Nah, di sini teman-teman itu bisa menambahkan secara manual. Akan tetapi, karena transaksi ini berhubungan dengan transaksi yang telah diinputkan sebelumnya, maka teman-teman tidak perlu menginputkan secara manual. Akan tetapi, langsung saja di sini ambil dari permintaan. Tadi kan sebelumnya ada permintaan tuh. Lalu, di sini klik kaca pembesar, lalu pilih, bentar ya, kita perbesar. Nah, di sini ya, ambil, kemudian permintaan, lalu pilih yang ini, tanggal 4 tadi, di mana ada permintaan dari bagian gudang. Oke, lalu lanjut. Nah, di sini langsung terisi secara otomatis, yang mengambil dari riwayat transaksi sebelumnya. Karena harganya tadi belum ada, jadi bisa kita lengkapi sekarang. Yaitu sekarang harga persatuannya untuk TV adalah 1.500.000. Diskonnya coba dilihat apakah ada. Kalau nggak ada berarti bisa kita lewatin. Nah, di sini pajaknya kok 11% Bu gitu ya. Karena kan kita menginputkannya sekarang, di mana sekarang itu 2024. Maka accurate-nya itu otomatis ke pajak yang 11%. Akan tetapi karena di sini itu pajaknya adalah 10%, jadi bisa kita lakukan penyesuaian nanti. Nanti akan kita sesuaikan. Sekarang kita inputkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya, karena TV sudah, sekarang kita masukkan harga untuk yang oven. Untuk harga yang oven, yaitu 750.000. Nah, kita lanjutkan. Nah, untuk pajaknya, coba di sini saya perbesar. Pajaknya di sini adalah 11%, maka pasti nanti berbeda.
sama yang di bukti transaksi. Kalau misalnya di bukti transaksi di sini subtotalnya sudah sama, 22.500.000. Kan tetapi PPN-nya berbeda, karena kan kalau misalnya 10% itu 2.250.000, tapi karena di sini 11% jadinya 2.475.000. Nah, ini bisa kita rubah di sini. Pilih tanda presentase di sini, kemudian ganti dengan tarif yang 10%. Lanjut. Nah, di sini otomatis sudah berganti dan pastinya sudah sesuai dengan yang di bukti transaksi. Subtotalnya adalah 24.750.000. Nah, pastinya nanti ya teman-teman, ketika teman-teman melanjutkan mengerjakan transaksi, pasti nanti akan otomatis 11%. Karena kan kita menginputnya sekarang, bukan 2018 kan, sekarang itu 2024. Walaupun transaksi yang kita inputkan adalah 2018. Jadi pasti nanti akan tetap 11%. Nanti akan ada cara gimana sih supaya permanen gitu ya. Maksudnya supaya nanti kita nggak usah ganti-ganti dari 11 ke 10. Setelah ini akan saya kasih tahu caranya. Nah, akan tetapi coba ya, ini saya kasih case kalau misalnya kita lupa tidak mengganti tarifnya. Nah, misal gini ya, semisal tadi sudah saya inputkan data-datanya, lalu saya lupa accurate-nya itu masih menunjukkan 11%. Nah, ketika nanti disimpan, maka akan mendapatkan peringatan dari accurate. Tarif pajak seharusnya 10%, belum mengikuti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, di mana per 1 April 2022 adalah sebesar 11%. Jadi karena ini tahun 2018, seharusnya kita menggunakan 10%, bukan 11%. Gitu ya teman-teman. Jadi salah satu kelebihan juga dari Accurate adalah sudah disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalnya ini kurang sesuai, otomatis kalian nanti akan mendapatkan peringatan dari Accurate-nya. Kita lanjutkan. Oke, oh iya, sebentar ada yang kelewat. Di sini itu di bagian information. Nah, ini alamat kirimnya bisa kalian pilih. Ini sama kok, kalian pilih salah satu. Kemudian, nah ini keterangannya yaitu tadi udah pesanan ya. Pesanan pembelian dari permintaan barang itu, atau pesanan pembelian kepada PT Utama. Nah, untuk keterangan ini tidak ada patokannya seperti apa kata-katanya, yang penting kalian memahami saja. Nah, lalu kemudian coba kita lihat, di sini kita diminta untuk mengisi info pengiriman. Coba kita teliti ulang bukti transaksinya, apakah di bukti transaksi itu sudah ada informasi kapan barang akan dikirimkan? Nah, di sini ya, kalau misalnya belum, kan di sini belum ya. Kalau misalnya belum, kita bisa menggunakan tanggal transaksi. Ya, karena di sini tanggal transaksinya adalah tanggal 5, jadi di sini tanggal pengirimannya sementara kita isi dengan tanggal 5. Lalu moda pengirimannya, apakah ada? Biasanya moda pengirimannya itu berupa truk atau mobil box seperti itu. Kalau misalnya tidak ada, bisa kita skip. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita ke fitur yang ketiga. Di sini adalah biaya lainnya. Coba kita cek apakah ada biaya lainnya. Nih, biaya lain-lain 0. Karena 0, jadi halaman ini tidak perlu kita isi. Nah, semisal di sini ada biaya lain-lain, misalnya perusahaan itu menggunakan misalnya perusahaan ini pakai asuransi gitu ya, berarti nanti ditambahkan di sini. Atau misal perusahaan itu dikenakan biaya angkut, berarti nanti ditambahkan di sini juga. Nah, karena tidak ada, jadi kita bisa save. Oke. Nah, selanjutnya sebelum berlanjut ke transaksi setelahnya, saya akan coba untuk, oh ya ini teman-teman, bagaimana supaya pajaknya itu
yang awalnya 11% supaya ke depannya tetap 10%. Nah, teman-teman bisa masuk ke menu perusahaan, kemudian pajak. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa pajak yang ada di sistemnya Accurate itu masih 11% aja. Sedangkan kita membutuhkan adalah yang 10%. Jadi pertama-tama teman-teman bisa menambahkan PPN yang 10%. Seperti ini. Untuk pajak penjualannya yaitu PPN keluaran untuk pajak pembeliannya yaitu PPN masukan. Nah, kalau sudah, nah ini keterangannya juga harus dibedakan. Karena kan tadi yang satu itu namanya sudah pajak pertambahan nilai nih keterangannya. Jadi pasti nanti kalau misalnya kita save itu akan gagal karena namanya sama. Jadi ini harus kita bedakan dulu. Misalnya dibuat namanya yang kalau di modul tutorial tuh saya buat namanya ini. Kan ini juga panjang ya. Dipakai ini aja nggak apa-apa. Berarti ini kita save. Ya, jadi udah ada yang 11%. Untuk jaga-jaga nanti kalau misalnya perusahaan ingin transaksi lagi di atas April 2022, lalu ada juga yang 10% untuk transaksi perusahaan yang di bawah April 2022. Lalu teman-teman silahkan masuk ke menu persediaan, kemudian barang dan jasa, masuk ke daftar. Nah, di sini kan kita ada barang dan jasa yang tadi sudah selesai kita impor. Di dalamnya itu sudah tercantum pajaknya, masuk ke penjualan atau pembelian. Nah, di sini pajak pertambahan nilainya adalah yang 11%. Maka dari itu harus kita ganti dengan yang 10%. Supaya nanti ke depannya itu tetap otomatis menggunakan yang 10%. Yang TV sudah, sekarang lakukan hal yang sama untuk yang lainnya. Ini masih pakai yang 11%, kita ganti yang 10%. Simpan. Oke. Coba kita cek lagi ya. Yang ini tadi apakah sudah? Oke, sudah. Jika sudah, maka kita bisa melanjutkan ke bukti transaksi selanjutnya. Supaya nanti bisa langsung otomatis. Oh iya, dan juga ini teman-teman. Coba kita perhatikan di sini ya. Di sini ada bukti transaksi, dua bukti transaksi yang masih bersambung dengan bukti transaksi yang pertama ini. Maka sebenarnya yang awal tadi itu teman-teman bisa langsung melakukan proses. Jadi gini, apabila teman-teman langsung menyimpan seperti ini tadi, kan tadi setelah kita selesai mengimpulkan transaksi, langsung kita klik simpan. Nah, itu tidak apa-apa. Atau sebenarnya teman-teman itu bisa melanjutkan ke proses. Kalau misalnya transaksi setelahnya itu masih berhubungan. Nah, di sini transaksi setelahnya kan transaksi uang muka pembelian, masih berhubungan. Jadi di sini teman-teman bisa memproses uang muka pembelian.
Nah, seperti ini. Silahkan disesuaikan dengan bukti transaksinya. Tanggalnya yaitu tanggal 5 Januari 2018. Nomor formulirnya no form. Oke. Nomor formulirnya adalah BI 2018 1. Oke, nomor formulirnya udah. Selanjutnya kita ke ini. Yang nggak kalah penting, uang mukanya. Uang mukanya kan belum kita bayarkan masih 5 juta. Jadi di sini kita memilih yang 5 juta. Lalu di sini kalau misalnya kita baca ya, diberikan keterangan bahwa perusahaan memberikan uang muka 5 juta termasuk pajak. Maka di sini total termasuk pajak tetap kita centang. Kalau misalnya 5 juta ini tidak termasuk pajak, berarti ini harus kita hilangkan. Nah, pasti nanti totalnya berbeda. Kalau misalnya 5 juta ini tidak termasuk pajak, berarti nanti di sini akan menggunakan yang 5 juta. Akan tetapi kalau misalnya 5 juta ini sudah termasuk pajak, maka ya sudah totalnya itu sudah 5 juta. Itu ya. Nah, ini PPN-nya. Seperti ini. Kalau misalnya sudah, kita ke information, kemudian nomor fakturnya. Nah, kita lihat di sini dengan nomor faktur uang muka yaitu 00797. Kalau sudah, coba kita lihat apakah transaksi setelahnya masih berhubungan. Sini ya. Karena masih berhubungan, yaitu kan sebelumnya kita memberikan uang muka, lalu transaksi setelahnya adalah transaksi pembayarannya. Pembayaran dari uang mukanya. Karena masih berhubungan, jadi kita langsung bisa menggunakan fitur proses di sini. Atau kalau misalnya teman-teman mau simpan, nggak apa-apa, ini langsung disimpan. Lalu masuk ke menu pembelian, pembayaran pembelian, lalu nanti ambil gitu. Jadi misal ya, ini misal saya masuk ke pembayaran pembelian. Nah, semisal ini yang pertama langsung kalian simpan, nanti di pembayaran pembelian kalian bisa ambil. Cari atau pilih, nanti bisa ambil di sini. Akan tetapi kalau misalnya di sini masih belum terlanjur, ya lebih baik langsung aja ke proses, lalu diproses pembayaran. Jadi langsung. Di sini pembayarannya yaitu melalui bank. Nilai pembayarannya langsung aja di sini klik yang seperti tombol refresh ini. Nah, ini langsung terisi senilai 5 juta. Tanggalnya silakan disesuaikan yaitu tanggal 5 Januari 2018. Nomor buktinya 1102 2018 01 00001. Oke, udah. Kita ke metode bayar. Nah, di sini metode bayarnya tadi kan kita pembayarannya melalui bank, tetapi tidak disebutkan apakah ini berupa transfer atau bisa juga pencairan cek atau giro. Nah, karena nggak ada, jadi kita anggap saja bahwa ini transfer bank. Keterangannya yaitu pembayaran uang muka pembelian. Nah, seperti ini. Jika sudah, coba kita cek lagi mulai dari tanggalnya dan lain-lain. Kalau misalnya sudah, bisa kita save. Nah, seperti ini teman-teman untuk dokumen transaksi yang ketiga.